Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Ini wah. Bapak Kepala Desa, Desa Sangkar, beserta desa dan Baik, sahabat jelajah wisata desa, ini dalam rangka penyambutan kelompok para wisata yang memang sudah hadir bersama tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya. Wisata Cipedes tentunya salah satu andalan wisata di wisata Kabupaten Kuningan wilayah timur yang kerap akan dijadikan sebagai pilot project wisata, potensi wisata alam di Kabupaten Kuningan. Selain itu ada juga tadi baru saja dilaksanakan tarian rudat yang ciri khas seni dari Desa Cipedes, dan di belakang kami ini ada makanan-makanan tradisional yang bisa disajikan para pengunjung, dan ini salah satunya adalah makanan apa ini adas. Bukan, kalau di kampung adas, kalau di kota mah namanya dodongkal apa? Dodongkal apa? Ini dodongkal, ada bakwan, ada ini apa Bu? Nasi oyek dan terbuat dari singkong. Singkong ya.
Ini apa nih Bu? Lontong. Dan jenis makanan ringan ini merupakan hasil kreatif masyarakat dari berbagai ciri khas. Dari Kampung Cisalak, Pareredan. Ini goreng nasi ya? Raginang. Oh, raginang. Raginang. Ini ada juga kerupuk ya Bu? Oh, pareredan. Jadi pemirsa, ini namanya pareredan. Bahasa Inggrisnya apa ya pareredan ya Bu? Oh, kembang. Oke, bukan kembang desa ya Bu ya? Baik, kembali saja itu salah satu kuliner masakan ciri khas Desa Cipedes yang akan dipadukan dengan wisata eskot dan juga ini di belakang kita sedang melihat acara. Tentunya kita simak seberapa jauh potensi wisata Cipedes Desa Cipedes Kecamatan Ciduk Kabupaten Jawa Barat. Kita makan dulu. Mau? Bu, tapi ya Bu. Yang saya hormati Bapak Kadis Porapar Kabupaten Blitar, rekan guru saya dan semuanya dulu. Yang saya hormati juga Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan yang tidak asing lagi dulu Sri Cipedes, pembangunan Cipedes terkait dengan adanya penanam segala macam itu. Juga rekan-rekan semuanya yang ada di sini dari dinas yang terkait Pak Sekma juga yang dari Pak Camat dan para perangkat desa Cipedes, juga Karang Taruna, juga Ketua Pokdarwis Desa Cipedes yang alhamdulillah ada di sini, dan pada para kepala dusun juga salah semua yang ada di sini juga bapak-bapak ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, alhamdulillah tokoh masyarakat di sini, BPD Desa Cipedes juga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pariwisata. Dengan kehadiran beliau di sini beserta rombongan merupakan kebanggaan buat kita. Ini awal kita sebagai mudah-mudahan jadi kebanggaan. Terima kasih Pak Ais dan semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah ternyata respon baik apa yang kita laksanakan sekarang, terutama di Cipedes, baik itu yang ada di Eskot ataupun di Curug Kobokan, bukan antara Papua dan di sana, tapi dulu respon dari dinas pendidikan dan dinas pariwisata terlalu baik juga. Mudah-mudahan ini ke depan bisa jadi langkah awal. Yang pertama saya sampaikan juga, mohon maaf penerimaan tamu seperti ini tidak persiapannya kurang matang, tapi kami apa adanya seperti ini, jika tidak bisa lebih segalanya. Baik masyarakatnya juga di sini mungkin kita lebih bergantung pada alamiah, tidak ada yang dibuat-buat, karena di sini ada kebiasaan seperti ini. Yang kedua juga merupakan kebanggaan buat kami dari Bapak, karena kami berharap besar di sini. Penggiat-penggiat lingkungan terutama yang ada mengajari dari pembersihan yang selalu seperti kita pariwisata. Insya Allah kalau banyak juga kita akan siap tahan. Dan Pak Adis desa pada saat itu belum pernah menganggarkan terkait dengan apa. Makanya di sini kami minta arahan yang pertama juga pemenahan terhadap mungkin SDM-nya. Mau kita tahu DED-nya seperti itu lah. Saya tidak kurang tahu terhadap pariwisata seperti apa. Tapi intinya kami masih buta terhadap pariwisata. Baik itu geopakyo segala macam kami buta. Karena kami orang kampung tidak ngerti yang ada nikmati bahwa saya pun seperti ini. Dan alhamdulillah baru 2 yang muncul, masih banyak. Cipedes masih banyak. Ada satu curug lagi yang sampai saat ini itu ada ini baru satu, itu ada tahapan namanya curug 1, 2, 3, 4 itu bertahap gitu kan. Itu jauh perbatasan antara Ciledug dan Cipedes. Di sini ada Eskot, juga ada Cijompo, ada Lobokan, ada air panas. Mudah-mudahan Cipedes jadi basis wisata, sehingga kedepannya Cipedes akan mungkin dari hasil-hasil yang kemarin banyak banget tentang sampah, insya Allah mudah-mudahan tidak perluas segala macam dampaknya. Mungkin setelah Jumatan Para dinas pariwisata kepada waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam
فألف بين قلوب المؤمنين شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Camat yang diwakili oleh Pak Sekmat. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan Pak Haji Marioto. Yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta seluruh jajaran. Hadir bersama saya Kepala Bidang Pemasaran Ibu Teti Sukmawati. Mohon berdiri Bu untuk dikenalkan. Ini kabin yang saya bawa hari ini bidang pemasaran pariwisata. Hadir juga Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata Bu Ani Nurhayati. Mohon berdiri Bu. Ini untuk dikenalkan. Terima kasih. Kemudian alhamdulillah hadir juga sejumlah kasih mulai dari Pak Boyo yang pernah bermain film ini. Kalau di film judulnya Mas Boy. Mas Boy. Ada juga Pak Tasjuna yang seringkali bawa sepeda ke sini di awal ini. Kemudian ada juga Pak Dedi ya. Pak Dedi hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hadir ke Cipedes. Ini para kesepuhan, hitung-hitung reuni Pak. Saya tahun 1992 bahwa santri hampir 176 orang di sini. 50 orang diantaranya saya simpan di dusun Cisalah bersamaan dengan peresmian Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi ini reuni nih seksi ini. Berarti sudah 29 yang lalu Mang Aja seksi ini. Kemudian pada tahun 2000-an ketika saya diberi amanah untuk pegang kepala seksi SMP, saya memandang perlu di sini peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka Pak Kulu pada tahun itulah bersama Pak Yuyun kita dorong SMP 2 Ciniu yang berada di Cipedes. Ya Pak Samar itu sejarah. Hari ini saya datang setelah 29 tahun yang lalu. Jadi ini bersyukur pada Allah. Mungkin digerakkan oleh Allah, saya harus ketemu dengan Pak Kulu, sohib saya ketika beliau dilewat. Tapi perjuangan Pak Kulu luar biasa. Lebih memilih mencintai masyarakat Cipedes. Ini plus untuk Pak Kulu. Itu luar biasa. Saya melihat informasi yang cukup menarik tentang Cipedes, kaitan dengan saya. Hari ini Pak Kulu kita ingin pastikan Cipedes salah satu yang akan kita dorong untuk menjadi salah satu destinasi. Kita tahu nanti langkahnya perlahan Pak Kulu, karena ternyata untuk membangun sebuah kawasan wisata tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi kita harus dorong dulu yang disebut kita bikin DED, Detail Engineering Design. Mungkin setelah kita kunjungan ke sini, kalau nanti ada konsultan yang datang, itu dalam rangka persiapan agar di 2022 DED harus sudah mulai ada. Sebab pembangunan tidak membangun dulu desainnya nggak bisa dianggarkan. Itu mohon maklum Pak. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi kita insya Allah tahap pertama mungkin DED akan kita dorong. Kalau ada hal-hal lain yang bisa dibantukan maka saya minta Pak Kabir, Bu Kabir, pelatihan SDM-nya bekerja sama nanti dengan Pokdarwis Pak Haji Marioto yang ternyata sudah tidak asing di sini. So, di sini ada keunikan yang ini saya dukung penuh Pak Kulu ketika rubah dijadikan sebagai alat menentukan. Ini kan sebetulnya media dakwah. Kan esina dipepelin. Jadi ini dakwah yang bagus di dalam seni. Itu luar biasa. Dan itu di tiap desa hampir agak punah. Jadi kalau di sini mau dihidupkan lagi, keren Pak. Keren, terus tumbuhkan. Kaum milenial juga jangan ketinggalan. Jadi biarkan Mang Aja menata segalanya. Tapi saya mau titip. Jadi ketika Mang Aja datang dari Bandung ke sini, giginya tinggal satu, pulangnya juga harus tetap satu. Nah, saya jangan sampai hilang nih. Saya tidak bertanggung jawab Pak Kulu, nanti kalau begitu datang ke kantor, tiba-tiba giginya hilang. Wah, ini kan ciri khas. Jadi ada sesuatu yang unik.
Makanya begitu semangatnya kemarin Mang Aja bercerita, jadi saya keringetan, wah ini luar biasa. Mang Aja sampai berani menanggalkan gigi demi Cipedes, luar biasa. Nah, ini sesuatu yang keren. Nah, mudah-mudahan kami segera laporkan ke Pak Bupati, Pak. Laporkan ke Pak Bupati, mudah-mudahan beliau menyetujui untuk kita dorong kawasan ya, karena harus ada tahapan-tahapan sekarang, tidak bisa ujung-ujung. Jadi kalau misalnya tahun depan kita dorong PED-nya, baru bisa pembangunan fisik itu setahun kemudian. Untuk maklum Pak Kowo ya, yang tahu persis beliau bagaimana tata kelola penganggaran. Nah, oleh karena itu budaya masyarakat untuk dijadikan desa wisata itu mutlak diperlukan. Saya melihat sekarang guyupnya masyarakat itu pertanda masyarakat setuju, Pak. Sebab untuk menjadikan desa wisata tidak cukup Pak Kowonya, BPD-nya, LPM-nya saja, tapi semua elemen mendukung hadirnya wisata. Dan saya melihat bahasa kebatinan masyarakat di Cipedes, khususnya di dusun Cisala, ini luar biasa. Sampai tadi Ibu Kabin ngaharemos kahade cenah ieu kudu diprioritaskeun mun aya anggaran. Ari ngaranna apa namanya? Ibu-ibu geus ngaharemos geus berat saya. Geus berat. Jadi makanya saya tadi udah mulai berpikir, naon bisa bikin kadieu gitu ya. Itu yang mudah-mudahan chemistry saya dari dulu, dari 92 kemudian tahun 2000-an saya bangun SMP. Hari ini mudah-mudahan hadir untuk mendorong wisata di Cipedes. Perlahan tapi pasti. Mudah-mudahan nanti saya panggil konsultan Pak Kowo, nanti ulah disasa, nanti saya kasih telepon Pak Kowo. Pak Kowo nanti boleh berkomunikasi dengan Bu Kabin Ekrab, Bu Kabin Pemasaran. Ngemutkan bila aku besok gampang hilap, Pak, gampang hilap. Makanya saya hadirkan dua kabin untuk selalu karena eskot kata pokoknya mah itu mah antik yang luar biasa, antik luar biasa. Itu aja jorok tapi keren, Pak, itu jorok tapi keren. Demikian mah ketika apa Mang Aja menceritakan udah nanti apalagi Pak Kowo menang ini kami. Kemudian ekrabnya nanti ekonomi kreatif di sini apa yang jadi khas, maka konsul ke Bu Kabin Ekrab nanti apa yang bisa dikolaborasikan. Itu aja barangkali nanti dengan komunikasi Pak Sekmat mumpung ada di Cimiru, Pak Sekmat harus ada yang dikaryakan, jadi orang tuh nanti ingat aja. Kitanya ingat, masyarakatnya suatu ketika akan ingat. Kan yakin yang muda nggak tahu sejarah bagaimana dibangunnya Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dulu tahun 90-an. Bagaimana iya zaman Pak Harto. Jadi seapapun kekurangan orang, kelebihannya ada bagi masyarakat Cipedes. Ternyata Pak Harto telah berjasa untuk menyimpan masjid di sini. Luar biasa. Kemudian tahun 2000-an ada sedang Pak Huin, kita juga mendadak semula akan kemarin, tapi setelah ditimbang-timbang karena ada aktivitas kita yang cukup padat, hari ini pun kami didatangi oleh rombongan kepala desa Duku Badan. Tapi karena hati sudah jatuh pilihan ke Cipedes, saya bilang tidak bisa digabungkan. Kita hari ini akan berkunjung ke Cipedes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kadis yang telah menyampaikan sambutannya. Telah selesai, mari kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu doa penutup. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengatur waktu menata acara dalam acara pembukaan pariwisata yang ada di Desa Cipedes. Mohon maaf bila penyampaian saya banyak kesalahan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah wisata desa, kita sudah memasuki Desa Cipedes dan ini adalah kita bersama tim Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan. Rencananya ini akan melihat yang namanya wisata eskot di Desa Cipedes, Kecamatan Cinirung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kita ikuti semua. Ini lokasi pintu masuk.
Baik, sahabat jelajah wisata desa, ini merupakan kawasan wisata Eskot Cipedes yang digadang-gadang akan dijadikan sebagai pilot project wisata air. Dan wisata ini tentunya banyak hal-hal yang akan diungkap baik secara segi religi, wisata maupun sejarah desa yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah suguhan di mana Cipedes mempunyai wisata unggulan yaitu wisata Eskot. Seperti apa wisata Eskot dan apa artinya Eskot? Nanti kita akan langsung menanyakan kepada Kepala Desa Cipedes yang hari ini sudah bersama Kepala Dinas Disporapar, kemudian juga Kabid Pemasaran, Kabid Ekrab, dan Kabid Destinasi yang hari ini sudah hadir untuk melihat kembali potensi-potensi yang ada di wisata Cipedes, Kecamatan Cinere, Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah seluruh elemen masyarakat, baik Karang Taruna, pemerintah desa, dan juga tokoh pemuda yang hari ini sudah hadir melihat bersama yang dikawal oleh Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Palan ditunjukkan palan aya logo naon. Kayak ada stempel apa Bu? Mana? Ya kayak look ini pahatan cap gitu. Logo lambangnya. Ya, amun dari jauh, pas dari potret jauhan. Ini berbentuk lambang, Pak. Oh. Nanti bisa di ini gitu. Saya naik dulu, saya ngambil kabar dulu, bentar. Baik sahabat jelajah wisata desa, kami dari tim jelajah bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, pemerintah desa Cipedes, dan juga tokoh masyarakat dan Ketua Disporapar Kabupaten, Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan juga hadir, Bapak Kadis Disporapar juga hadir hari ini dan bersama kepala desa. Ini adalah kawasan wisata unggulan Desa Cipedes, di mana wisata Eskot ini akan menjadi sebuah ikon wisata baru di Kabupaten Kuningan Timur yang semestinya semua akan mendukung terhadap potensi-potensi yang muncul ada di Desa Cipedes. Dan kebetulan kita akan tanyakan langsung wisata Eskot ini seperti apa sih. Kita kepala desa sudah hadir yang sudah menemani kami dari tadi, dan kemudian ada Kepala Dinas Disporapar yang hari ini juga sama-sama meninjau lokasi-lokasi ini. Kita tanya dulu ke kepala desa. Pak Kades. Ya, ini kan jadi wisata unggulan nih. Ya, ya. Oke. Intinya apa yang sekarang Pak Kades sedang lakukan terhadap potensi wisata alam yang memang sangat-sangat menjanjikan nih? Ya intinya mungkin kita sekarang inventarisir dulu. Ya. Semua ada yang wisata, terutama wisata ekspor juga. Sementara kita di sini masih minim SDM, makanya kenapa saya bersanding dengan Disporapar, alhamdulillah ada respon seperti ini. Karena meningkat memang ini yang hari itu udah banyak Pak. Cuma kendala-kendala yang sampai sekarang itu kan ada sentuhan-sentuhan khusus, hanya sentuhan sederhana sekali. Saya meminta kepada dinas ya Disporapar untuk tetap menginput kami bagaimana sentuhan ini yang biar alaminya tidak kehilangan, tapi ya minimal bisa meningkat lagi seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Kadis sudah datang jauh-jauh respon gitu. Jadi geowisata Cipedes salah satunya Eskot. Ada berapa sih? Di kita ada 2, ada 3. Nanti kemungkinan kita perjalanan ke sana. Intinya kendala yang paling kepentingan di sini pertama karena kebanyakan
wisatawan yang hadir itu mereka membutuhkan alat ganti pakaian ataupun WC dan musola itu kita belum ada. Karena dari desa untuk kalau sekarang belum pengarahan, insya Allah tahun ke depannya kita akan pengarahan dari APBD. Mungkin dari Dispora apa juga seperti itu gitu ya. Mungkin Pak Kades akan yang lebih tahu lah gitu. Silakan Pak Kades saja. Sebentar Pak Kades, ini kan wisata eskot ya. Mungkin sebagian masyarakat sini udah paham lah. Kalau untuk masyarakat wisata luar tentu agak sedikit aneh. Eskot itu apa sih? Ini yang kadang-kadang kami sendiri sangat vulgar, tapi mungkin inilah keunikannya. Eskot itu kalau menurut wancahan orang tua dulu itu ini turun-temurun ya, udah berapa puluh tahun, ratus tahun ini. Ini ada kejadian Indrajaya dulu namanya esek gitu. Mungkin seperti itu. Dan ini udah diteliti sama dari Geopark Jawa Barat juga Pak Denny Cahya Sugandi ini. Ini batuannya batuan purba ini. Udah 22 juta tahun yang lalu. Berarti termasuk zaman megalitikum ya? Mungkin seperti saya nggak tahu. Dan udah turun ke sini sampai ke situ. Oke. Kita itu mungkin Pak Kadis yang lebih tahu lah gitu kan. Oke. Baik, ini Pak Kadis, kebetulan ini kan potensi sekali ya wisata-wisata di Desa Cipedas. Nah ini kita memasuki wisata eskot. Menurut pengamatan Pak Kadis, potensi ini seperti apa dan memang harapannya seperti apa nih? Ya, terima kasih. Saya ketika ada informasi wisata minat khusus nih, wisata minat khusus, dan kebetulan Pak Kunya ini sohib saya sangat respon nih. Jadi saya melihat bagaimana batu-batu yang ada di sekitar ini, yang diistilahkan mungkin bisa jadi geofaknya Kuningan, ini mudah-mudahan menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri. Melihat bebatuannya, potensi alamnya, apalagi kalau melihat ke bawah nih, di bawah ini ada simpul eskotnya di sini. Ini simpulnya nih. Jadi tanda eskotnya ada di sini. Sehingga diharapkan kita hadir ke sini bersama Pak Ketua Pokdarwis Kabupaten, kita ingin melihat langsung. Nah, jika memungkinkan, Pak Ku, insya Allah kita akan dorong gitu ya, mulai dari penguatan SDM. Mudah-mudahan nanti pada kehadiran kami yang kedua ada tim konsultan yang mulai merencanakan DED gitu ya. Ini keren nih kalau kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan kunjungan kami pada hari ini yang kalau dalam bahasa agama Yaumul Mubarakah ini, hari yang berkah nih, hari Jumat. Mudah-mudahan ini titik awal kami untuk mendorong masyarakat Cipedas punya wisata unggulan. Saya melihat animo anak-anak muda ya, kaum milenial, masyarakat di bawah komando Pak Kuwo ini cukup kompak. Jadi kami bahagialah, kami bahagia. Itu barangkali konsep jadi luar biasa. Baik, sedikit ini kebetulan ada Ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan yang sekiranya bisa memberikan pandangan, saran, masukan selaku kelompok sadar wisata Kabupaten Kuningan. Ada Bapak Marioto yang hari ini sudah hadir. Gimana Pak tanggapannya untuk wisata hari ini Pak? Terima kasih ya. Yang pertama tentunya saya ucapkan luar biasa. Ini salah satu potensi kawasan wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya mencoba berkeliling-keliling ke beberapa objek wisata di Kuningan, baru menemukan kawasan wisata yang luar biasa. Sehingga saya sampaikan ini merupakan geoparknya Kabupaten Kuningan lah. Dan langkah yang pertama ini ke pemerintahan desa melalui Pokdarwisnya tingkat desa. Kalau memang belum terbentuk, nanti ada tim yang mencoba mengeksplor semua potensi yang ada di wilayah Cipedas, Kecamatan Ciniru. Barangkali bukan di eskot saja yang punya potensi ini, barangkali yang masih ada potensi-potensi yang lain, sehingga nanti menjadi pengkayaan destinasi wisata di Desa Cipedas. Salah satu yang kita sekarang ada di eskot ini, insya Allah saya akan merancang komunitas pecinta alam untuk mengagendakan agenda telusur sungai apa nih? Cilemili. Kami akan mengagendakan telusur sungai Cipedak. Saya melihat bahwa di kiri kanan sungai ini ada beberapa potensi tumbuhan yang belum teridentifikasi. Saya akan nanti agendakan ada
identifikasi tumbuhan yang ada di kiri kanan Cipedes. Tidak menutup kemungkinan ini salah satu tumbuhan yang belum teridentifikasi dan kemungkinan punya nilai manfaat bagi kita semua. Itu barangkali, dan saya dorong untuk Pak Ku segera untuk dibentuk lembaga Pokdarwis tingkat desa. Lembaga Pokdarwis tingkat desa inilah nanti yang akan mencoba mengekspor semua potensi yang akan merancang bersama-sama pemerintahan desa. Itu barangkali yang saya pengen. Terima kasih. Oke, baik Pak Kades, ini kan sudah dikunjungi beberapa, terutama Dinas Pariwisata. Iya. Tentu Pak Kades dan masyarakat juga mempunyai harapan. Harapan ke depan setelah ada kunjungan ini seperti apa Pak? Ya harapan ke depan, ya saya nggak muluk-muluk sih. Yang intinya bahwa alhamdulillah ada Pokdarwis dari dinas sekolah apa itu. Kedepannya kan pertama tadi Pak Kades sudah bilang SDM yang masih kurang mumpuni. Mungkin akan nanti ada pembinaan khusus. Yang kedua juga terkait dengan adanya mungkin update sini yang belum fasilitas belum ada gitu kan. Terus arahan-arahan tentang bagaimana harusnya wisata seperti ini. Saya juga masih buta. Jadi tadi dari Pak Kadis akan menghadirkan tim ahli atau dari Pokdarwis semua. Insya Allah kita udah bukan Pokdarwis, tinggal ya mungkin pengekstra. Harapan kami bisa begini. Untuk kepentingan minimal Desa Cipedes ya bisa hidup dengan pariwisatanya. Banyak, bukan ini aja. Nanti kita selusur ke sana. Selusur sungai juga banyak kita di sana. Nah, yang sangat potensi selain ekspor itu apa lagi Pak? Pertama di sini kita ada eskot, pertama yang ini. Yang kedua ada Curug Bobokan, ada Curug Tonjong, ada Curug Dengdeng di sini. Ini wilayah yang ini. Itu masih wilayah Cipedes, perbatasan dengan jadi Curug Dengdeng itu ada berapa curug? Ada 3, ada 4 bertahap gitu kan. Itu di sini juga ada Bobokan sampai ke sana. Ada air panas juga di kita. Ada air panas, salah sana. Banyak. Kalau kata Pak Kur harus seluruh sungai bisa lebih bagus. Kita akan lakukan sekarang nanti. Baik, sahabat jelajah wisata desa, itu beberapa petikan wawancara yang sudah kita dengar bahwa Desa Cipedes mempunyai potensi wisata unggulan, di antaranya adalah wisata eskot. Dan wisata eskot ini terbentuk dengan kultur alam yang sangat indah dan juga segi geolitikumnya juga masih utuh dan masih murni. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang buat disajikan bagi masyarakat Desa Cipedes dan sekitarnya. Tetap di Jelajah Wisata Desa, kita akan telusuri potensi-potensi wisata di Cipedes. Nanti kita bikin. Jelajah wisata desa, kita sedang melakukan survei terhadap Desa Cipedes. Di
di mana Cipedes ini banyak sekali potensi-potensi yang sedang kami gali menjadi sebuah sumber wisata di Kabupaten Kuningan. Ayo, kita pergi aja. Iya, batu naon ini Pak Pang? Jompong. Jompong namanya. Udah. Mantap. Mangga Pak Kowo. Aku nunggunya. Masakan gadis-gadis Cipedes nih Cisalak, luar biasa, keren. Thank you.
kita? Karang Taruna luar biasa. Cipadas panas. Cisalak jaya. Kuningan maju luar biasa.